Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah untuk yang pertama kali ini kita senantiasa tidak melupakan untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bisa menghidupkan pengajian kita kembali, menjalankan pengajian kita kembali di tengah sebagian saudara kita masih terpuruk dengan pandangan lamanya, yaitu masih berada di dalam wabah pandemi corona. Padahal Bapak Presiden sudah mengumumkan untuk memulai new normal. Betul tidak? New normal itu kalau dalam bahasa Arab adalah i'adatul hayah, yaitu kembali menormalkan lagi kehidupan kita. Tentu kita memilih jalan ini tidak ada lain, salah satu niatan kita justru kembalinya kita mengaji, kembalinya kita membuka masjid, kembalinya kita untuk beraktivitas keagamaan, mengaji, kemudian membaca Quran dan sederetan kegiatan itu justru sesungguhnya itu menurut Allah bagian dari upaya meningkatkan imunitas atau kekebalan yang ada pada kita semua. Jadi kalau ditanya nanti oleh sebagian orang yang mungkin masih dengan paradigma lama, bilang saja bahwa kita sedang berdamai dengan corona sebagaimana yang dianjurkan oleh Pak Presiden. Sebagaimana pula kita ingatkan bahwa mendisiplinkan diri dengan sholat 5 waktu berjamaah, dilanjutkan dengan sholat malam, dilanjutkan dengan mengikuti halaqatul dzikri seperti kegiatan kita malam ini, dilanjutkan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, bagian dari ikhtiar untuk memperoleh kekebalan tubuh yang ada pada kita semua. Tentu materi ini sudah cukup lama kita sudah menerangkan materi ini, tapi saya mengingatkan kembali bahwa kegiatan seperti ini bagian dari meningkatkan imunitas tubuh kita. Bagaimana hubungannya? Semua kita sulit untuk menerjemahkannya karena zat yang paling tahu tentang ruh kita ini, kejiwaan kita, batin kita, itu tidak ada yang mampu melebihi kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, termasuk para pakar, kata Allah hanya diberi ilmu sedikit tentang hal tersebut. Surat Al-Isra ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Badan kita ini ada berapa? Dua. Ada roh, yang kedua ada apa? Jasad. Roh dan ada bagi jasad. Kalau kita ditanyai tentang jasad, pandai menjawab atau tidak? Pandai. Di mana jantung? Sini. Di mana paru-paru? Sini. Di mana perut? Sini. Semua bisa semua. Walaupun di dalam. Karena kita diberi tahu. Tapi tentang roh, bagaimana pergulatannya, bagaimana menyemaikannya, bagaimana menghabitatkan di tempat yang terbaiknya, semua tidak ada yang tahu kecuali Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 85 surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Mereka bertanya tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Selain Allah itu diberi ilmu tentang roh, kejiwaan, itu ada yang tahu, tapi diberinya hanya bagi diberinya hanya sedikit saja. Lalu ilmu yang terbanyak miliknya siapa, Bapak Ibu? Miliknya Allah. Kira-kira pantas nggak kalau bertanya tentang gejolak batin, keseimbangan, kemudian kondisi alam pikiran kita, roh kita, bertanya kepada Allah, pantas atau tidak? Pantas, karena beliaulah Zat yang Maha Tahu tentang roh. Profesor Hawking, seorang pakar kejiwaan yang dianggap paling tahu daripada kita, ahli tentang kejiwaan. Tentangnya bisa dipelajari, tapi ya itu cuma sedikit. Itu pun memberi kesaksian dalam ilmunya bahwa 90% penyebab penyakit itu datang dari keadaan jiwa seseorang. Sementara yang zahir, yang datang dari zahir, penyebab dari luar, itu jumlahnya hanya berapa? Dari 10%. Tapi aneh, kita ini paniknya bukan main kalau pergi tidak pakai masker, tapi kalau nggak sholat malam kita nggak panik, nggak sholat jamaah kita nggak panik. Padahal sholat jamaah, sholat malam, ikut halaqah, kemudian banyak membaca Al-Quran, itu menempati berapa tadi? 90%. Ketahanan tubuh kita ini 90%. Dan gugusan itu disebut oleh Allah mulai ayat ke-78 sampai ke-85 dari surat Al-Isra. 78 sampai 85 dari surat Al-Isra. Tadi 85-nya sudah tadi. Tinggal 78 sampai 85 isinya apa? Isinya 4 itu, Pak. 4 itu apa, Pak? Pertama, lakukan
disiplin berjamaah sholat 5 waktu. Tidak ada kamusnya sholat 5 waktu itu mencelakakan. Ini harus dipahami semua ya. Kalau kemudian kita menuduh bahwa penyebab terjadinya wabah itu karena kita bersentuhan di dalam masjid, saya kira syariat ini harus dihilangkan di tengah-tengah balik kita ini. Kenapa? Karena tidak ada pilihan Allah tentang syariat kecuali padanya bermanfaat. Mohon maaf, mungkin akan ada udara, akan ada mungkin droplet, akan ada yang lainnya. Tapi pertanyaannya, di tempat lain ada udara dan droplet tidak? Sama. Tapi kelebihannya, kita sedang meniatkan seperti dalam surat Al-Isra ini, meningkatkan imunitasnya itu dengan cara sholat berjamaah. Nah itu yang kemudian membuat ketahanannya kita ini. Jangan dikira loh Bapak Ibu semua bahwa kalau sudah pakai masker itu kemudian kita terbebas dari penyakit. Itu cuma hitungan manusia. Saya ingin tanya, bila masker kita ini kita rangkepi pintu, kira-kira udara masih masuk nggak? Masuk apa tidak Pak? Selagi ada celah udara, kira-kira ada bahaya apa tidak? Iya. Selagi ada celah udara yang masuk, pasti kemudian bahaya itu juga akan ada. Caranya jadi orang bahaya itu dirapekke. Ojo ganti udara ada yang keluar. Tidak perlu terus dibom. Bisa mati Pak. Bahkan sekarang sudah ada penelitian, kelamaan memakai masker, maka karbon dioksidanya itu kembali dihirup dan beracun. Kelamaan seperti itu. Mari kita kemudian, kalau memang kita sudah dianggap sebagai normal, kenapa kita kemudian masih saja bertahan untuk kemudian menutup masjid-masjid kita, kemudian meniadakan pengajian kita, kemudian tidak memperbanyak bacaan Quran, tidak ada halaqah Quran, alasannya kemudian menghindari corona. Jawabannya 4 hal itu tadi di dalam Al-Isra ayat 78 sampai 85 itu adalah bagian dari menambahkan imunitas. Seperti halnya yang kedua tentang sholat malam misalkan. Sholat malam disebut di dalam Al-Isra itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Pasti di antara kita bertanya, apa hubungannya sholat tahajud dengan imunitas? Pasti, karena di pandangan kita suka dicekoi yang bernama imunitas itu. Kalau kita ini imun itu adalah makanannya yang sehat, kemudian olahraga, kemudian menghalangi virus dengan masker, cuci tangan, itu namanya membangun imunitas. Selama ini kita dicekoi itu. Salah atau enggak? Benar juga secara dohir. Saya ulang lagi, secara dohir. Jadi secara dohir itu ya tingkatkan namanya kualitas makanan kita. Itu akan meningkatkan imunitas. Perbanyak gerak dan olahraga itu meningkatkan imunitas pada kita, itu jelas. Nah, kemudian lakukan perlindungan dengan protokol kesehatan itu
mulai dari pakai masker dan lain-lain, itu jelas. Cuci tangan jelas, itu termasuk. Tapi yang dilupakan, ternyata imunitas itu juga diperoleh terbesarnya dari mana Bapak Ibu? Dari sholat malam. Siapa yang bilang itu? Seorang pakar kejiwaan, pakar neurolog. Itu Profesor Soleh, tinggalnya di Kediri. Saya sudah pernah ke sana, sudah ketemu, sudah berdiskusi bagaimana beliau menerangkan disertasinya ya, tentang apa ini? Sholat malam. Jadi Profesor Soleh itu kehidupannya dilingkupi oleh penyakit yang kulitnya itu mengerikan sekali, busuk gitu, mengerikan sekali. Semua obat selalu dimakan, yang mungkin menambah imunitas apa semua dimakan, tapi kagak ada hasilnya. Dia kemudian bermunajat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan secara otomatis kulitnya itu berangsur-angsur menjadi membaik dan persis seperti orang biasa. Sehingga rumusannya dalam disertasi beliau membutuhkan sholat malam yang bisa meningkatkan imunitas itu setidaknya 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Dan itu sih kalau abad gitu. Rasul saja itu enek malse karo enek larane. Kan Rasulullah la yadak qiyamul lail fa in kasula aw maridun. Rasul itu tidak meninggalkan sholat malam kalau dia ini sakit ataupun males. Rasul kok males? Jawabannya Rasul itu juga manusia. Ya ada capeknya juga. Kasula itu artinya males. Apa yang dilakukan? Sholat qaidan. Kalau kita banyak malesnya atau banyak sakitnya? Atau gonta ganti? Kalau nggak malas, sakit gitu ya. Lalu kapan sehatnya? Kapan semangatnya? Tapi disertasi Profesor Soleh ini menjadi jawabannya. Asalkan dilakukan minimal setidaknya berturut-turut selama berapa? 3 bulan. Itu akan mempengaruhi, karena kata beliau itu ketika kita sholat malam semakin panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya semakin panjang, maka dia akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dari mana kok bisa tahu seperti itu? Jadi santrinya beliau itu dibagi 2. Satu kelompok yang denden atau sholat malam, satu kelompok yang rajin sholat malam. Setelah beberapa saat diamati kehidupannya, perilakunya dan yang lain sampai pada kesehatannya juga, itu kemudian ternyata setelah diambil sampel darah dari 2 kelompok, yang satu sholat malam, yang satu tidak sholat malam ini, ternyata memiliki struktur yang berbeda. Dan dari situlah pakar itu menyimpulkan. Maka kalau kita ini berobat ke klinik sholat malam di mana? Kediri, itu nggak dikasih obat apa-apa. Mau diajak sholat malam. Diajak sholat malam, semakin panjang sholat malamnya semakin baik. Nah ini tentu sekali lagi kalau ditanya, kemampuan kita ini terbatas untuk mengetahui. Kenapa? Karena kita diberi tentang ilmu ruh itu cuma sedikit. Di ayat 85 itu, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri. Begitu juga kemudian perintah Allah yang
ketiga untuk mengikuti halaqatul dzikr. Di situ diberitakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi ya Allah, masukkan kami ke barisan, ke kelompok orang yang baik. Keluarkan kami ketemu juga dengan orang-orang siddiq juga. Adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kelompok itu diisyaratkan lebih jauh di surat Al-Kahfi ayat ke-28. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Siapa mereka ini? Allah berfirman pada Al-Kahfi ayat ke-28. Semua bawa Quran ya, bagus. Jadi ngaji dulu pakai Quran. Kalau nggak punya, saya kembali menawarkan, insya Allah kita sediakan khusus masjid baru ini, Quran baru. Silahkan nanti ngambil di kantor, dan diletak di sini. Nanti kemudian ini ditukar kilo manis ya. Sudah ada ya. Iya. Nanti kemudian setiap kali kita ngaji kita buka, kita mau pakai kita buka, karena itu bagian dari imunitas, meningkatkan imunitas. Ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi yang ketiga tadi apa? Yaitu mengikuti halaqah dzikir, halaqah taklim, halaqah ilmu, halaqah dalam memberikan seruan kepada Allah, tidak mengenal pagi dan tidak mengenal sore. Sudah ketemu Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar-sabarkanlah kalian dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah. Yad'una rabbahum, menyeru Rabbnya, tidak mengenal pagi, tidak mengenal sore. Yuriduna wajhah, mereka hanya menggali keridhaan Allah. Wala taqdu 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka ini. Jadi ini dipakai oleh para ulama. Kelompok manusia yang senantiasa menyeru kepada Allah di pagi dan di sore hari ini tidak bisa diterjemahkan yang lain kecuali itu adalah halaqatul dzikri atau halaqatul ilmi. Halaqatul dzikri atau halaqatul ilmi. Dalam bahasa kita itu namanya majelis pengajian, majelis taklim, sama juga ya, majelis taklim, majelis zikir, dipakai untuk berzikir, normal berzikir itu yang nanti kemudian menumbuhkan imunitas, Kenapa? Karena di majelis itu, majelis ilmu itu, seperti kita ini sekarang ini jadi yang diisi itu mulut dan perutnya atau alam pikirannya, batinnya yang sedang diisi sekarang ini, Pak. Nah, itu berarti ulur-ulur yang nyata itu tujuan. Yang diisi yang paling banyak kalau lagi nyekok ini, sih tak cekok ini mulutnya apa alam pikiran atau kejiwaannya? Alam pikiran dan kejiwaannya. Alam pikiran dan kejiwaannya. Dan kejiwaan itu mengalami perubahan ketika kemudian diberi sentuhan-sentuhan seperti ini. Mengalami perubahan. Ada motivasi, ada semangat. Itu kemudian bangkit.
Dan ketika ada semangat, ada motivasi itu muncul, maka muncul berikutnya adalah hormon kebahagiaan. Ketika hormon kebahagiaan itu muncul, hormon kebahagiaan itu muncul, maka itulah yang menjadi penyebab naiknya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Berbicara tentang menaikkan hormon kebahagiaan itu di yang kita lakukan kemarin itu ternyata kita mengalami kekhilafan, kekurangan karena ilmunya belum tekan. Tidak salah kita ini sholat Idul Fitrinya itu enten rumah, fikih enten. Orang salah sholat Idul Fitri itu enten masjid, niku mboten salah, karena fikihnya juga baik. Tapi tidak sholat Idul Fitri di tanah lapang, ya, atau musola, kalau bahasa Rasulullah namanya apa? Musola. Kemudian atau mungkin sholat Idul Fitrinya itu di dalam rumah, maka sesungguhnya maqasidul Id, tujuan daripada perayaan Id yang dituntunkan oleh agama kita ini tidak tercapai. Padahal dalam sholat Id itu Pak, orang haid saja itu disuruh Pak datang. Kita disuruh pakai baju baru. Bahkan kemudian sholatnya ditempatkan di tempat yang tidak lazim harian dan mingguan, yaitu harian dan mingguan itu di sini Pak. Nah, yang tidak lazim itu nanti kok boleh di lapangan, boleh di situ, pokoknya terserah. Yang penting tanah beri lapang. Itu adalah untuk menunjukkan beri kespesialan. Bahkan kemudian disuruh untuk makan-makan, disuruh untuk beri makan-makan, dilarang berpuasa di hari itu, kemudian disuruh bersenang-senang, disuruh banyak bersilaturahmi di hari itu, kemudian disuruh saling memaafkan, ada 9, kemudian disuruh untuk mendendangkan lagu-lagu. Loh, ini Pak Ustaz kok ngajari boleh nyanyi kok boleh Pak? Loh, ini karena ilmu kita belum tekan itu, jadi ngantuk ora itu. Ternyata ilmu ini tekan itu kapan? Di saat Idul Fitri. Dados sering kasipun makaten Abu Bakar menika dalam Mutafaqun Alaih, ini kisahnya berarti Bukhari Muslim. Itu Abu Bakar itu ngindangi atau mendatangi rumahnya Aisyah. Kebetulan di situ ada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah mantunya siapa? Abu Bakar. Didapati ada 2 orang anak yang sedang disewa untuk nyanyi. Abu Bakar mengingkari keadaan tersebut. Ketika mengingkari itu, Rasul kemudian tampil untuk menunjukkan syariat kebolehan. Apa itu? Rasul bersabda, "Da' ya Abu Bakar." Biarkan wahai Abu Bakar, nyanyinya itu biarkan maksudnya. Nembangi itu silakan. Inna likulli qaumin aid. Sesungguhnya setiap kaum itu punya id, punya hari raya. Fahadha iduna, ini adalah id kita. Nabi sedang tidak memberitahu bahwa ojo lali iki dino id boten iku sing diberitahu, tapi memberitahu adanya kebebasan khusus pada waktu id. Khusus pada waktu id. Termasuk di antara
nyanyi-nyanyi. Tentu asalkan bukan campur saru lalu dangdut koplo, jelas itu itu. Nah, yang sok-sok saja pakailah pendapat Yusuf Qaradawi. Maksudnya kalau musik yang sok-sok ya, sok itu pakailah ulama yang bernama Yusuf Qaradawi. Asalkan liriknya benar, kemudian musiknya sok, itu dimaksudkan dari likulli kaumin aid. Jadi setiap kaum itu punya bani ya. Kalau kaum kita zaman kita ini ya, misalkan nyetel Nisa Sabian misalkan ya, kira-kira begitulah. Tapi ya, sekali lagi jangan sampai nyetel dangdutan gitu ya, jelek banget ya, jelek banget. Jadi ini yang soal seperti ini jadi ada khusus, tapi sekali lagi khusus kapan dikit. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ada 9 tadi ya, 9. Mulai makan-makan, dilarang puasa, suruh saling memaafkan di hari itu, kemudian suruh saling berkunjung, kemudian ini berikutnya juga kemudian suruh nembang-nembang, suruh kumpul-kumpul. Ya. Bahkan kemudian di malam Id itu, malam Idnya, mulai malam Idnya itu kita dianjurkan untuk melakukan hubungan jima dengan istri kita, untuk menumbuhkan menjadi rasa kesenangan. Nah, bukan simbol sepuluh di orang Islam. Simbol sepuluh simbol ke bapaknya ini di ilmu kemauan ya, di ilmu kemauan. Boleh saya sah? Itu bahkan kemudian wanita-wanita itu suruh bersolek. Itu di dalam kitab Marqos Sidalkit itu loh ya. Suruh bersolek supaya memberi daya tarik sama suaminya untuk kemudian bermudaabah. Bahkan disuruh melanjutkan Id itu dirayakan dengan jima dengan pasangannya. Nah, belum penpitu pensongo itu silahkan, itu haknya masing-masing. Nah, kesemua tadi judulnya, Bapak Ibu, judulnya adalah syariat ini, sing dijenenge Marqos Sidalkit itu kemauan karepe syariat kok ngajarke perayaan itu kenapa? Kan ada suasana senang. Suasana apa nih? Senang. Nah, hormon bahagia itu naik. Ketika naik, nanti kemudian tundone tadi imunitasnya jadi apa nih? Mila niki sawang kesehatan Pak. Niku kesehatan sawang ini kemudian sing ini merayakan sholatnya di rumah ataupun kemudian orang badan, monggo boleh silaturahmi. Melampiaskan yang kemarin dengan sholat Idnya dan perayaan Idul-Fitri dirayakan dalam keterpurukan. Dia kemudian orang wani metu, orang wani salaman, nggak tahu itu salaman dari model apa itu jarak jauh. Ya jawabannya salaman ini biasa kayak mawon ya salaman. Nek merasa di situ ada temannya dikumbah wonten mawon. Ya, dikumbah wonten mawon. Jadi ini adalah bagian dari untuk menumbuhkan rasa biasa dan kesenangan. Bahkan saya baca di dalam kitab itu diseyogyakan puasa 6 hari di bulan Syawalnya kon mengakhirkan. Kenapa Bapak Ibu kok disuruh mengakhirkan? Enggak harus mulai hari kedua gitu. Hari pertama kan nggak boleh ya. Syawal pertama nggak boleh. Mulainya hari apa? Ini gue enak. Bayangkan pas lagi seneng-seneng diajak mangan-mangan, ngapunten kula lagi poso, ora enak gitu. Jadi sing enak iki ya pas lagi ngomongin do seneng-seneng iki melu wae seneng. Jadi nanti dikejar lagi.
Tapi ketika diberi kebebasan Senin itu, sebaiknya menurut makosid syariahnya dari itu disuruh untuk apa? Mengakhirkan, ya, mengakhirkan. Nah, di awal-awal itu sebaiknya dipakai untuk keadaan perayaan ini Idul Fitri itu, sehingga pas dijak lunga bareng-bareng takmir Nur Hidayah katanya itu ya ora enak. Sing siji poso terus sing siji ora poso terus lagi jajak-jajan iki ora enak. Itu rasanya seperti itu, membuat suatu keadaan tidak baik. Padahal ini letaknya hanya hukum sunnah, bukan wajib deh. Sunnah apa nih yang ditekankan oleh ulama yang bernama Syekh Shalih Utsaimin dalam bukunya, mengingatkan kepada kita, andai sudah kita jalankan di bulan Syawal, kok apa ini Syawal teh poso urung teh, boleh dilanjutkan di bulan berikutnya. Sisanya itu boleh dilanjutkan di bulan ini dengan catatan awake dhewe mumpun niat poso dan wis lakoni di bulan Syawal. Mung dereng rampung iku kon apa? Lanjut. Sing poso wajib mawon kodok niku di luar Ramadan niku etuk. Berarti iki nggih sunah, berarti etuk niku alasane ulama. Nomor kali niki statusnya sunnah, jadi diambil semangat, keinginan, kecintaannya kepada ini sunnah. Itu wallahu alam. Sing jawab ngoten niku ulama besar bernama Syekh Shalih Utsaimin, ulama terbesar di abad ke-20. Itu adalah diantaranya adalah Syekh Shalih Utsaimin. Bila dari mimbar ini yang kemarin merayakan Idul Fitri niku tenanan boleh. Saya kira THR-nya saya aturan hari lahir saya gitu. Karena orang payu sudah ditekani. Ya sebenarnya ditekani, ditekani. Bayangkan ya, keluarga itu sudah menyiapkan makanan kadang bonek baik terus rata kok. Ini pun nyusah. Nah, ada 9 kabar-kabar kita pelajari materi tersebut untuk kita jadikan sebagai landasan. Nah, yang keempat di situ disebut surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Perbanyaklah baca Al-Quran. Kenapa? Ma huwa syifa. Di dalam Al-Quran itu ada penyembuhnya. Lagi-lagi keterbatasan ilmu kita, keterbatasan alam pikiran kita, itu kita tidak mampu mencerna kalimat tersebut. Gimana hubungannya? Gimana hubungannya antara bacaan Quran dengan penyembuhan? Niku selalunya kita pasti rodok kepal itu apa ya? Mengelak. Kenapa? Karena di bahasa kita, di paham kita, nek sakit niku yang minum obat, gitu kan? Sakit itu minum apa nih? Obat, ya Panadol, ya apa, terserah. Pokoknya sakit itu minum apa nih? Ternyata Nabi itu mengobati sakitnya itu dengan meruqyah. Dengan meruqyah itu membacakan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Itu kemudian bisa sembuh, ya bisa sembuh. Jadi tidak menafikan obat, tapi jangan anggap bahwa baca Quran itu kagak ada hubungannya dengan penyembuhan. Nggak bisa, karena Allah yang berfirman, kami turunkan Al-Quran itu ada yang bisa menjadi penyembuh. Dan terserah mau yakin atau tidak, tapi itulah caranya untuk meningkatkan imunitas. Maka di masjid ini diupayakan halaqah Qurannya, maos Quran itu bareng-bareng itu. Nopo boleh diikuti dengan maos Quran lan maknanya. Kemudian sholat wengi kan lakon ono sholat wengi. Ingkang suwen itu nopo?
Dikir bengi kan suwi. Dikir bengi kan apa nih? Suwi. Ya. Nah, jadi hadirin kita hormati, inilah saya suka menyebutnya resep imunitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua rangkaian ini. Jadi kita itu dengan pangapunten sing rodok sumbut. Sing rodok sumbut itu tadi. Kita sudah mulai melepas masker kecuali di tempat-tempat yang kita gunakan risiko tinggi. Kita sudah beberapa alat kesehatan kita sudah mulai kurang, dan itu sing sumbut itu pripun? Wow, sholat jamaah sing tenanan, sholat malamnya sing tenanan, ikut halaqah itu diperbanyak. Kemudian berikutnya adalah kita maos Quran ya kan? Niku di sing sumbut niku ngoten niku. Jangan kemudian kita sudah melepas masker, sholatnya jamaah orang laku, terus halaqah orang laku, sholat malamnya soalnya orang tahu dilakoke hanya kemarin di bulan Ramadan tarawih. Ini yang kemudian memperburuk keadaan. Bisa jadi karena kejiwaan kita, keseimbangannya jadi terganggu. Nah, ini maka saya dorongkan kepada kita itu untuk memulakan dengan berbagai kegiatan ini. Apalagi Bapak Ibu semua, ternyata bahwasannya wabah ini, wabah corona ini bukan murni wabah, bukan murni wabah. Kalau ditanya wabahnya ada atau tidak, ada yang lainnya kalau kemudian ada nyatanya, enten saya nama terkena, tapi dalam perkembangannya mulai ada pihak-pihak yang menunggangi, pihak-pihak yang menunggangi. Ada pihak-pihak yang kemudian enrich itu artinya adalah memperkaya suatu peristiwa untuk kepentingan kelompoknya atau dirinya. Kelompoknya atau dirinya. Kemudian ada hidden mission, misi-misi terselubung yang diinginkan oleh kelompok-kelompok negara adidaya, sehingga satu dengan yang lain saling menutupi. Jadi tidak dibongkar rahasia bagaimana pengobatan yang baik untuk masalah ini dari suatu negara. Itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkan negara yang lain. Negara yang lain. Jadi harus diikuti ini, Pak. Dipahami ini. Bagaimana cara memahami kalau kemudian wabah ini tidak murni? Jangankan urusan wabah. Coba dibuka surat At-Taubah 107 sampai 110. Jangankan sing elek terus ditunggangi, niku wajar. Sing apik lalu punya misi buruk niku enten dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Keinginannya apik, maksudnya perbuatannya itu baik, tapi kemudian ada misi buruknya, ada rencana busuknya. Yang rencana busuknya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking primpennya, primpen itu rapatnya Nabi kita yang manusia khusus ini sampai terperdaya ketika dilobi oleh orang kafir, musyrik, munafik, melobi supaya Nabi berkenan sholat di Masjid Diron, namanya Masjid Diron di situ, Pak. Itu Nabi kemudian mengiyakan. Itu jenenge Nabi juga nggak ngerti bahwa ada misi buruk yang sedang direncanakan oleh orang kafir. Tidak ngerti. Akhirnya suatu saat saya bepergian,
dia berkehendak untuk mampir ke masjid Diron tersebut. Di tengah jalan diturunkan ayat 107 dari surat apa ini? Surat At-Taubah itu, Bapak, yang memberitahu, membongkar kejahatan terselubung atau hidden mission, misi terselubung yang direncanakan oleh musuh-musuhnya ini dengan cara membangun apa? Masjid. Bangun masjid apa itu, Bapak? Itu aja ada kemauan jeleknya. Itu aja ada kemauan jeleknya. Bagaimana dengan sebuah wabah ini yang bisa menelan nyawa banyak orang? Ada enggak tunggangan kejelekan yang mereka rencanakan? Jawabannya gimana? Ada dong. Sing apik mawon enten tunggal. Jadi kelompok yang satu itu menginginkan bagaimana kemudian kelompoknya yang lawannya itu bisa berguguran korban lebih banyak. Nah itulah misinya. Pasti ada misi. Ternyata misi buruk atau busuknya itu adalah masjid itu akan mendatangkan mara bahaya, kata Allah. Dilor. Masjid itu akan membuat penolakan atau kekufuran terhadap kebenaran. Orang member ini, masjid ini malah fungsinya orang itu jadi menolak terhadap kebenaran. Lalu yang ketiga, wa tafriqum bainal mu'minin. Masjid itu akan dipakai untuk memecah belah kaum muslimin. Luar biasa itu. Dibongkar oleh Allah niatannya. Jadi kelompok manusia tadi bangun masjidnya itu untuk membuat pecah belah kaum muslimin. Itu diberitahu oleh Allah. Kemudian yang ketiga, keempat, untuk memata-matai kaum muslimin, kegiatan kaum muslimin yaitu Allah. Kegiatannya Rasulullah. Wa irsadan liman kharab Allah wa Rasul. Jadi tempat ngumpul orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memata-matai. Ketika ayat itu turun, mak klepat langsung Nabi Muhammad itu balik badan mulai undur, boten melanjutkan tidak memenuhi janji untuk gimana? Sholat di masjid apa? Tiba-tiba ada misi jahat, hidden mission, ada konspirasi, ada kejahatan-kejahatan yang terselubung. Nah, kejahatan yang terselubung itu oleh orang kafir, kata Allah di akhir ayat 107, wala yahlifunna in aradna illa husna. Mereka itu bersumpah bahwa kemudian mereka menghendaki untuk kita ini mereka bersumpah kami tidak ada keinginan bangun masjidnya ini kecuali untuk suatu kebaikan. Coba keburukannya tadi ditutup dengan kebaikan. Kira-kira tiga orang itu, orang kafir, orang munafik, orang Romawi datang ke kita, bahkan pakai jubah, lalu bantu bikin masjid, lalu bilang kami nggak ada keinginan kecuali ingin kebaikan. Kira-kira kita terperdaya tidak? Terperdaya. Ternyata yang baik itu aja itu ada misi apa? Busuk. Misi busuknya. Ayat Al-Quran, kalau Rasulullah akan terjadi suatu kesalahan, diingatkan dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran. Diturunkan ayat Al-Quran. Giliran kita, ayat Qurannya turunnya sudah berhenti. Gimana caranya? Belajarlah dari apa yang sudah terjadi. Ambillah ibrah dari apa yang pernah terjadi di
di masa Rasulullah, di zaman Rasulullah, tentang adanya konspirasi kejahatan yang ingin dimainkan oleh musuh ini. Mesti ada. Jadi jangan dikira ini murni urusan wabah, tapi ini pasti ada tundangan-tundangan yang lain. Maka ada pihak-pihak yang kemudian walaupun sudah diumumkan new normali, tetap ada keinginan untuk memperlama masjidnya itu ditutup lebih lama. Sinten niku Pak? Niku tidak ada lain mereka yang kemudian mereka terindikasi sekarang ini adalah Neo PKI. Neo apa? PKI. Bahkan yang tetap mendorong agar tidak ada lagi pengajian sama itu Neo PKI. Yang sekarang ini sudah berubah menjadi nama baru yang dibikin. Nama Neo PKI atau PKI Gaya Baru itu namanya KBB Komunis Gaya Baru, sekarang sudah dirubah. Mereka menamakan diri namanya PKI Perjuangan. PKI apa? Perjuangan. Nah, jadi perlu disadari ada pihak-pihak yang ingin menghentikan itu. Kita lebih lama untuk tidak berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan ngumpul-ngumpul lagi. Maka fitnahnya itu terus dihembuskan bahwa gara-gara sholat Id kemudian jumlah orang yang kena corona bertambah, gitu ya. Padahal saya sholat itu orang kena apa-apa. Orang kena apa? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain menghendaki seperti ini? Jawabannya oleh Allah, kemudian ternyata agar kemudian kita ini ketika jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari ingat kepada Allah, lama kita ini tidak ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Kata Allah, wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang lalai dari ingat kepada setan, ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami ikatkan orang itu dengan namanya setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu menjadi temannya. Apa kepentingan orang kafir untuk kita ini terus berdampingan atau bersahabat dengan setan dengan memperlama, tidak pernah berzikir, tidak pernah pengajian, tidak pernah sholat jamaah, agar sikir-sikir mereka ini itu semakin mandi. Dalam bahasa Jawa ini jadinya mandi. Hipnotisnya itu semakin mampu untuk memperdaya orang. Itu diabadikan di dalam Al-Quran juga. Allah berfirman, wasaharu a'yunan nas. Mereka ini kemudian para sikir-sikirnya jin Fir'aun. Kalau dulu namanya sikir, mungkin kalau sekarang sih bahasa. Jadi wasaharu a'yunan nas, mereka ini mensikir mata manusia. Wastadhabuhu, menakut-nakuti. Wajah bisikrin adi, mereka seolah mendatangkan sikir yang sangat besar. Saya ingin buktikan, Bapak Ibu semua, kita di saat lockdown, kata Ustaz Tuas, di saat kita ini sedang terlena, di saat kita ini sedang tidak keluar rumah, di saat kita ini ada di dalam sakit kita, di situ mereka mulai bergerak. Di situ mereka mulai melakukan langkah-langkah konkret,
langkah-langkah konkret. Negeri kita mencatat ada 2 setidaknya. Satu, tentang pemberlakuan UU tentang wabah corona ini untuk mengesahkan penggunaan dana 405 triliun. Wakil 405 triliun. Niku tidak butuh audit, tidak butuh apa ini pengajuan teter mengek. Nanti kalau dibagi-bagikan, kita tidak boleh menuntut apapun. Padahal 405 triliun. Jadi nanti pengadilan yang akan menyelesaikan itu remeh, karena itu sudah dibatasi oleh undang-undang tadi. Nggak boleh. Tapi saat kita kesiram semuanya, kau kesini, nggak ada yang ngomong Babarnas, nggak ada yang menentang Babarnas. Padahal itu duit akeh, 405 juta itu ditunggu Nurul Hidayah ini, masjidnya mungkin tingkat 30, mengerikan sekali, banyak itu Pak. Tapi semua kita itu terjadi duit dikai sopo orang itu teko, nggak ada audit karena masa darurat, ini masalahnya. Lalu yang kedua, di saat kita sedang lockdown ini, sedang terpuruk ini, sedang terkapar, sedang sakit, sedang kemudian tak berdaya jalan yang keluar rumah, ini ada sekelompok orang di DPR sana yang secara diam-diam mengajukan rancangan undang-undang yang pengen mendelegitimasi tentang Pancasila. Sampai diganti keinginan mereka, ketuhanan yang Maha Esa itu diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian juga Pancasila yang ada ketuhanannya itu dilebur keinginan mereka menjadi Trisila atau bahkan menjadi Eka Sila. Jadi tidak ada lagi namanya bilang bahwa kita ini hidup berkebangsaan ini landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada. Bahkan lebih mengerikan lagi tambahannya itu adalah kemudian TAP MPR yang melarang PKI itu ditiadakan. TAP MPR yang melarang ini PKI seolah bahwa ini menjadi peluangnya untuk apa ini? Tumbuhnya PKI tanpa ada dihadang oleh undang-undang. Tapi ketika sekelompok kecil dari para ulama, para orang-orang baik sadar, mulai kemudian mengaktifkan zikir ini, mereka tersadar, dan itulah yang kemudian memicu gelombang perlawanan. Bahkan kemudian sekarang ini perlawanan itu meluas, tidak saja keinginannya itu hanya ditunda, tapi dicabut dari prolegnas karena ini membahayakan untuk negara kita ini. Loh, bayangkan Bapak Ibu semua, kalau kemudian TAP MPR tentang PKI itu tidak ada, lalu mereka kemudian seolah ingin balas dendam ataupun ingin menunaikan atas sesuatu yang dahulunya gagal, bukan berarti peristiwa 48 dan 66 tidak akan terjadi kembali. Itu bahaya sekali, bahaya untuk anak cucu kita. Maka kemudian sekarang ini umat Islam setelah kemudian mulai ada yang datang ke masjid lagi, mulai ada yang berzikir lagi, mulai ada yang pengajian lagi, terasa perlawanannya itu apa nih? Terasa. Bahkan MUI, Wasekjen MUI itu mengatakan kalau ini dijalankan terus, kami pilihannya kalau nggak mati hidup mulia kok. Anda pilih mana? Saya akan perjuangkan ngenti mati. Itu MUI. Muhammadiyahnya juga begitu.
NO-nya juga begitu, karena korban terbanyak dari kekejaman PKI itu adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ini masalah yang sedang kita hadapi, dan alhamdulillah sekarang ini ada kebangkitan untuk hal itu. Bahkan kemudian akan diusulkan pengadilan kejahatan kepada konstitusi, ya, berupa pemblokiran konstitusi kepada pihak-pihak yang pengusul daripada HIP tersebut, haluan ideologi Pancasila ini. Jadi itu fungsinya kalau dikir itu mulai hidup, dikir itu mulai jalan. Tapi kalau lalai, itulah yang menyebabkan kita ini kemudian menjadi terpuruk. Maka sedikit saya membawakan ayat, silakan dilihat di situ, surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih. Wa antumul a'launa, mereka adalah kalian itu orang-orang yang tinggi jika kalian beriman. Jadi Bapak Ibu semua, ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya itu pada waktu itu kaum muslimin sedang mengalami keterpurukan oleh karena kekalahan, dalam tanda kutip kekalahan, pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud, di mana korbannya dari kaum muslimin banyak, setidaknya 70 sahabat Nabi gugur sebagai syuhada, yang cacat juga banyak. Kemudian kondisinya itu kemudian sedikit crowded, dan kejiwaan itu terpuruk. Maka pada saat itu Allah memompa kaum mukminin dengan ayat ini. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih. Wa antumul a'launa, kalian adalah orang-orang yang tinggi makomnya in kuntum mukminin, jika kalian orang yang beriman. Bangkitlah, dalam artian bahasa kita ini, wahai kaum mukminin, bangkit dari keterpurukan ini. Sudahi semua keadaan terpuruk di rumah masing-masing, kemudian dengan keterpurukan yang ada. Sebab terpuruk di rumah itu bukan enak. Siapa sih bilang turu mangan, terus turun mangan turun, ternyata Raina. Nah itu ayo dibangkitkan kembali, selaras dengan arahan Presiden kita untuk memulai new normal. Jangan setengah-setengah. New normal itu jangan setengah-setengah. Seperti yang berjalan sekarang ini, yang di new normal itu tempat-tempat perekonomian seperti pasar, seperti mal, seperti tempat-tempat perbelanjaan, stasiun, pelabuhan dan yang lain. Lalu masjidnya masih tetap lockdown, pengajiannya tetap lockdown, ngajinya tetap lockdown. Nah ini namanya setengah-setengah. Di sana dong. Sebab semua itu harus ada keseimbangan. Keseimbangan. Ini dari sudut pandang membangkitkan mental untuk kembali untuk beraktivitas. Sekali lagi, karena kita masih di dalam masa wabah, yang berhati-hatilah sesuai dengan keadaan. Gunakan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kita tetap beraktivitas, tapi tetap terjaga dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya kira cukup. Jam saya lebih 6 menit
dari yang kita pikirkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kasih ini. Pertemuan akan datang, kita akan mengambil judul Izzatul Muslimin di saat Corona. Izzatul Muslimin di saat ini Corona. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Juga ada jamaah yang bertanya. Kalau ada terus